Oke, selamat siang. Hari ini Jejak 98 kembali menginformasikan bahwa ada upaya gugatan yang dari persoalan kepemilikan melalui mekanisme proses sidang perdata ini bergulir lagi ke arah persoalan pidana. Nah, apakah ini berjalan secara patut atau tidak? Ini tim yang sedang berjalan memberikan informasi terkait dengan rencana adanya gelar perkara. Tapi seperti apa informasi itu, jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng. Nah, saudara-saudara pemirsa sekalian, hari ini saya bertemu dengan pengacara kondang Sulawesi Utara, Bung Erik Bingkit. Oke, selamat. Oke, selamat siang, Bung Erik Bingkit. Nah, Bung Erik bisa ceritakan terkait dengan apa yang sekarang menjadi persoalan yang dilakukan oleh Pak Erik. Jadi sebenarnya kasus yang ini itu objek yang sama dengan case Perdana. Case Perdana itu kan sudah jalan ketika ke pengadilan negeri, klien kami ya kalah istilahnya, baru tingkat pengadilan tinggi sebaliknya klien kami yang menang. Nah, sekarang dalam proses kasasi itu yang perdatanya. Kemudian ini juga ada gelar perkara terkait dengan objek yang sama, tetapi proses dilakukan oleh perwira polisi itu ya, Robert Karepoan. Ada kabar apa dari Bapak itu akan ada prosesnya. Sekarang ini akan digelar perkaranya sampai bagaimana proses pelaporan itu di tingkat penyelidikan dan pada penyidikan, kemudian akan digelar. Nanti kita akan lihat bagaimana sementara di proses. Oke, Erik, dengan sementara berjalannya proses perdata, kemudian sekarang ada upaya hukum di tingkat pidana. Apakah ini dibenarkan berlaku secara patut atau tidak? Karena ada persoalan hukum yang lain yang sedang berjalan. Tapi kemudian ini harus ada pidana. Bagaimana sebenarnya dengan adanya edaran surat Mahkamah Agung? Jadi artinya begini, karena proses hukumnya di Perdata sudah pada posisi tingkat kasasi, ya, sekalipun itu belum inkrah ya, tetapi juga ini polisi kewajibannya memfollow up laporan dari Robert berkaitan dengan objek itu. Kan sebaliknya, waktu yang kemarin itu posisi perdatanya, sekarang pidananya karena ada laporan dari Robert. Ya. Makanya ini gelar perkara, apa kemudian lanjut atau tidak. Makanya ada proses gelar perkara ini. Nah, atas dasar apa upaya gelar perkara ini dilakukan? Apakah memang proses penyelidikannya yang kurang benar atau ditemukan adanya indisipliner dari tindakan-tindakan seperti itu, kemudian ada ini permintaan gelar perkara ini dilakukan. Dua kali mengenai juga seperti itu, memang ya begitu Pak. Sudah menjadi custom di tingkat kepolisian bahwa gelar perkara untuk mengekspos. Jadi artinya ini bagian dari transparansi dari proses pelaksanaan metode gelar perkara. Makanya yang saya katakan tadi bahwa apakah ini lanjut atau tidak, kita lihat dari proses gelar perkara. Oke, terima kasih Bung Erik. Nah, hari ini kawan-kawan lagi dari pengacara dari Jakarta, Pak Ahmad Rohan, dan asistennya kemudian Ibu Grace dan pengacara Stevie Darposta.
beserta kawan ya, semua sudah berkumpul sedang menanti untuk mengikuti proses gelar perkara. Oke, sekian dari Polda, saya Hendy Piulu melaporkan. Oke, selamat siang Sobat Jejak 98. Ini Pak Royak dari Jakarta, dari Manado. Ini lagi berpose untuk menantikan proses gelar perkara nanti, dan sementara menunggu gelar perkara yang lain. Nah, seperti apa proses yang akan berlanjut, inilah kesabaran dari para lawyer kita yang akan menghadapi upaya hukum gelar perkara untuk mengidentifikasi terkait adanya laporan dari seorang oknum polisi, dan seperti apa proses yang berlanjut ketika sudah dilaporkan. Nah, proses pemeriksaan yang dilakukan beberapa kali, semua yang terperiksa akhirnya ada keberatan yang diduga tidak memenuhi kepatutan mengenai adanya proses hukum yang lain, tetapi proses hukum yang lain sudah dilakukan. Sementara ada hal-hal yang diduga juga tidak memenuhi esensi terkait dengan tuduhan sebagai telah melakukan perbuatan palsu, pemalsuan surat. Ini juga menjadi persoalan. Apakah nanti proses ini akan berlanjut sampai ke tingkat hukum lebih lanjut, ataukah memang hanya sampai di sini kita menunggu informasi lebih lanjut? Bagaimana hasil gelar perkara nanti? Oke, sampai jumpa untuk gelar perkara. Hendy Piulu dari Polda Sumut.